Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan perkuliahan saya. Kali ini kita akan membahas tentang e-bisnis. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan membahas e-bisnis, tentang definisi e-bisnis dan perkembangan ekonomi yang ada pada saat ini. Jadi langsung saja, bagi teman-teman yang belum bisa bergabung dengan perkuliahan pada sore hari ini, nantinya bisa membuka kembali rekaman video. Akan saya mulai di sini. Ya. Definisi bisnis itu adalah penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, dan kolaborasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, jadi pada saat ini atau pada zaman ini, secara tidak langsung, kita semua sudah pernah menggunakan yang namanya e-bisnis. Karena kita sekarang sudah ada pada revolusi industri 4.0, di mana semua bidang industri sekarang sudah berpindah atau transisi ke dalam sistem atau dunia digital. Kita sudah tahu itu semua, dan kita juga sudah merasakan bagaimana perpindahan ini apabila kita ikuti, apabila kita berteman dalam tanda kutip, kita akan merasa nyaman dan sangat diuntungkan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, atau yang sudah berganti ke dalam digital. Saya kira kita sudah pernah merasakan bagaimana segala lini ekonomi sudah berganti ke dalam dunia digital atau elektronik di sini. Ya, contohnya adalah penggunaan ojek. Ya, bagaimana ojek sekarang itu sudah beralih ke sistem online, yang awalnya atau dulunya Anda harus pergi ke pangkalan ojek, sekarang dibalik, ojek tersebut mencari ke rumah Anda sampai ketemu. Apabila pelayanannya kurang baik atau kurang memenuhi hati konsumen, akan mendapatkan feedback atau testimoni yang buruk pula, sehingga dapat mengurangi poin dari driver. Nah, sama halnya kalau Anda belanja online. Pelayanan semua akan tercatat di dalam sistem. Jadi Anda tidak perlu takut apabila barang itu tidak terkirim, karena sudah difasilitasi oleh yang namanya rekening bersama atau toko online. Banyak sekali online shop yang asli dari Indonesia atau lokal, ya, startup baru
ada Shopee, lalu ada apalagi Matahari Mall, ya, ada Tokopedia dan Bukalapak. Mereka adalah salah satu perwakilan dari marketplace nasional atau lokal yang bisa menjadi acuan atau bisa menjadi contoh berkembangnya e-bisnis di dalam negara ini. Nah, itu adalah jaringan dari pemberdayaan proses bisnis, jadi penggunaan jaringan. Anda yang awalnya susah dalam membeli sebuah produk di luar Jawa, saat ini akan lebih mudah dan bisa dimediasi oleh yang tadi saya bilang ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Ya, Anda tidak perlu takut terhadap barang yang tidak dikirim, ya, karena sebelum barang sampai ke tangan Anda, sebelum Anda merasa puas terhadap barang yang Anda beli, uang tidak akan ditransfer ke penjual. Jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu insecure terhadap hal tersebut. Jadi saya kira bagi Anda yang belum pernah mencoba belanja online, silahkan Anda melakukan belanja online. Jadi Anda tidak perlu takut tentang hal ini. Nah, oleh karena itu, pastikan apa yang Anda beli itu sudah sesuai dengan deskripsi produk yang ada di dalam keranjang penjualan. Untuk meminimalisir kesalahan pembelian. Jadi kebanyakan konsumen itu tidak memperhatikan deskripsi yang dicantumkan oleh penjual, sehingga Anda, ya, para konsumen itu merasa tertipu padahal Anda tidak memperhatikan deskripsi yang ada di dalam atau deskripsi yang dicantumkan oleh penjual. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisnis ini yang tadi saya bilang, yaitu perdagangan elektronik, ya, komunikasi organisasi. Yang mereka berkolaborasi dengan beberapa perusahaan. Ya. Merek-merek ternama pun mereka memiliki toko online di dalam marketplace yang disediakan oleh Tokopedia maupun Bukalapak. Contohnya di situ Anda ingin mencari produknya eksekutif atau kardinal. Nah, itu pasti ada. Khusus memang dia outlet resminya ada di dalam marketplace tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu yang Anda bisa gunakan untuk berwirausaha saat ini. Jadi bisnis itu memanfaatkan internet, intranet, extranet,
dan jaringan lain untuk mendukung proses komersial. Nah, jadi pemanfaatan itu mendukung kegiatan komersial. Sekarang di sini pemanfaatan internet ya, selain untuk mencari sebuah informasi, bisa juga dilakukan atau bisa juga dipakai untuk kegiatan komersial. Ini seperti itu. Nah, ini yang harus Anda sikapi secara positif dalam penggunaan internet. Ya. Nah, ini adalah pemanfaatan jaringan untuk mendukung proses komersial. Bagaimana tidak? Anda sekarang tahu ya, banyak sekali retail atau toko-toko fisik atau toko-toko offline yang gulung tikar karena keberadaan toko online itu lebih diminati daripada keberadaan toko offline. Nah, di sini nantinya yang akan berkembang ke depannya adalah penggunaan mata uang secara fisik. Semua sudah ke elektronik. Awalnya atau pada saat ini kita merasa apa sih uang elektronik? Apa sih penggunaan uang elektronik? Lebih baik menggunakan fisik ya, atau pembayaran cash atau pembayaran tunai ya, daripada menggunakan scan barcode. Tetapi tidak menuntut kemungkinan 3 atau 5 tahun ke depan uang fisik atau pembayaran secara tunai itu tidak akan digunakan lagi. Itu bisa terjadi. Ya, bagaimana halnya dengan yang namanya ojek online. Dulu hanya sebuah imajinasi, dulu hanya sebuah angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana pengantaran barang atau pengantaran sesuatu, pembelanjaan atau ojek yang bisa hadir di depan rumah kita dengan perintah sebuah aplikasi. Dulu hal tersebut merasa tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena beberapa orang berpikir imajinasi tersebut terlalu berlebihan. Sama halnya dengan e-money untuk saat ini mungkin ya, menganggap beberapa orang tidak perlu, tetapi saya bilang tadi 3 atau sampai 5 tahun ke depan mungkin e-money yang akan digunakan dan berangsur kita akan menggunakan pembayaran secara tunai atau fisik. Ya. Sama halnya dengan perkembangan PC atau komputer, kedepannya nanti penggunaan software itu akan dikendalikan oleh yang namanya cloud. Jadi, laptop Anda atau komputer Anda itu hanya menyimpan data dan sistem operasi. Kemungkinan nanti software-software yang ada di dalamnya itu diakses melalui cloud. Nah, tetapi permasalahannya di sini adalah kalau sampai itu terjadi, kita harus menggunakan software resmi, tidak bisa menggunakan software bajakan. Karena langsung dikendalikan oleh situs resmi
penyedia layanan atau penyedia aplikasi tersebut. Apakah itu akan terjadi? Kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk menghindari memang pembajakan dari software-software yang selama ini beredar pada masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Silakan kalau Anda ingin menanyakan sesuatu, ketikkan pada kolom komentar. Siakat juga tidak masalah. E-bisnis dan e-commerce, jadi electronic commerce, ada salah satu proses pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Nah, yang tadi saya bilang, kita sekarang sudah masuk ke transisi era digital atau revolusi 4.0 yang kemungkinan akan ada revolusi 5.0 nantinya. Penggunaan e-commerce, proses jual beli, pelayanan suatu produk melalui jaringan komputer. Sama seperti halnya yang kita lakukan saat ini adalah kegiatan belajar mengajar menggunakan jaringan atau bahasa kerennya daring, yang awalnya hampir semuanya tidak menggunakan atau digunakan pada saat tertentu saja, saat ini menjadi kegiatan yang bisa dikatakan wajib oleh semua orang karena harus adanya social distancing pada saat ini. Jadi pelayanan produk dan jasa yang menggunakan jaringan komputer ini ada dalam masa transisi yang nantinya sama seperti e-money, ya elektronik uang, yang nantinya bisa dipakai walaupun tidak dalam masa-masa
pandemi seperti ini. Ya, kemungkinan juga beberapa semester atau beberapa kali pertemuan kita akan menggunakan sistem seperti ini walaupun sudah ada perkuliahan tatap muka. Jadi seperti itu. Dulu pada saat Anda mencetak KRS atau mencetak KHS itu dicetakkan lalu Anda meminta ke admin. Kalau sekarang tidak, Anda sudah bisa melihat nilai Anda sendiri. Anda sudah bisa mencetak sendiri karena semua sudah difasilitasi oleh sebuah program, lalu memanfaatkan sebuah jaringan supaya dapat diakses oleh orang banyak atau multi user. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Ya. Kita lanjutkan di sini. Sejak e-bisnis meliputi proses dalam bertransaksi dengan pemasok dan pelanggan, ada persamaan dalam kegiatan e-commerce. Meskipun istilah e-bisnis dan e-commerce sering digunakan secara sinonim. Ya. Jadi sebenarnya antara e-bisnis dan e-commerce itu berbeda. Ya, berbeda. Ya, dari artinya saja juga sudah berbeda. Ya, jadi kalau e-commerce itu kegiatan jual beli. Ya, seperti itu. Tapi kalau bisnis itu adalah sebuah organisasi yang bisa juga menghasilkan sebuah e-commerce. Jadi setidaknya Anda sudah tahu di situ. Dalam e-bisnis nantinya pasti juga ada yang namanya e-commerce. Nah, karena tetapi e-bisnis memiliki lingkup yang lebih besar atau lebih luas. Nah, setidaknya Anda sudah tahu di sini. Ya. Jadi sejak e-bisnis meliputi proses dalam bertransaksi dengan pemasok dan pelanggan, ada persamaan di sini. Ya, jadi ada persamaan antara e-bisnis dan e-commerce. Lalu perbedaan antara keduanya terletak pada rentang proses yang lebih luas. Tadi saya bilang, dari dalam bisnis yang menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi. Ini termasuk transaksi yang berkaitan dengan pengadaan logistik, manajemen supply chain, yaitu rantai supply management, pembayaran, kontrol stok, dan pelacakan order. Ya, jadi lingkup yang membedakan antara e-commerce dan e-bisnis. Catatan di sini, e-commerce dapat dipahami sebagai bagian dari e-bisnis. Yang tadi saya bilang bahwa di dalam e-bisnis itu pasti ada yang namanya e-commerce. Jadi itu yang harus Anda pahami, di mana dua konsep ini saling menumpuk dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa. Oke. Jadi sampai sini mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, silakan nanti komen di Zakat. Dan satu lagi yang saya bagikan minggu lalu, yaitu tentang Camtasia Studio, ya, tentang Camtasia
Pastikan Anda sudah mencoba karena itu nanti akan berkaitan dengan tugas akhir, yaitu Anda harus membuat sebuah video tutorial, diedit sebagus mungkin atau semenarik mungkin. Untuk pengeditannya Anda boleh menggunakan Camtasia Studio atau boleh menggunakan editor videografi yang lain, silahkan. Kalau menggunakan Camtasia Studio, setidaknya sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi seperti itu. Besok kita akan membahas lagi tentang lanjutan dari materi e-bisnis. Karena di sini saya buat teori supaya Anda tetap bisa nantinya belajar editor video dan record video. Jadi silakan bagi yang belum jelas, Anda boleh tanya ke saya kapanpun. Yang jelas pada saat jam kerja, silakan. Kalau kurang jelas lagi, Anda boleh ke kampus untuk datang menghadap saya. Saya piket pada hari Rabu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup pertemuan hari ini. Selamat sore, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.